Bab 64 dan 65. Itu di luar kendaliku, Mas. Malam itu, semilir angin sejuk memusik rambut Regan dan Zevana yang sedang duduk bersila di depan tenda mereka. Langit yang sebelumnya mendung kini telah jernih, dan cahaya bintang memancar begitu terang, menciptakan suasana yang sempurna untuk menikmati semangkuk tom yam hangat. Selesai salat dan mengaji bersama, keduanya merasa damai dan lapar. Pas banget deh makan tom yam pas abis hujan, ucap Zevana dengan senyum merekah di wajahnya, matanya berbinar menatap langit yang bersih. Suaranya lembut terbawa angin malam yang lembut. Regan mengangguk setuju sambil mengamati mangkuk tom yam di tangan Zevana. Sayang, Mas pengen cicip yang ada di mangkuk sayang, ucap Regan dengan nada yang manja. Matanya tidak lepas dari mangkuk yang dipegang Zevana, seolah-olah itu adalah harta paling berharga. Kan Mas punya, isinya juga sama Mas, kata Zevana. Beda sayang, kan itu di mangkuk yang kamu pegang, ujar Regan. Ambillah, Mas, kata Zevana, menawarkan mangkuk itu padanya. Namun, Regan hanya tersenyum nakal, suapin sayang, pintanya lagi dengan nada yang lebih manja. Membuat Zevana terkekeh. Ih, manjanya, kata Zevana sembari mulai menyuapi sang suami. Gerakannya lembut dan penuh kasih, menunjukkan kedekatan dan kelembutan hubungan mereka. Cairan tom yam yang hangat tersaji di sendok, perlahan mendekati bibir Regan yang sudah terbuka. Regan menerima suapan itu dengan mata berbinar, rasanya yang asam pedas langsung memenuhi mulutnya, memberikan kepuasan yang mendalam. Dia mengangguk puas, enak banget, sayang, gumamnya. Membuat Zevana tersenyum lebar. Keduanya terus menikmati malam itu dengan suapan demi suapan tom yam, di bawah taburan bintang yang gemerlap, terpisah sejenak dari keramaian dan kesibukan dunia luar, hanya ada mereka, tenda, dan semangkuk tom yam di antara gemerlapnya malam yang telah menjadi saksi bisu atas keharmonisan dan kebahagiaan mereka. Mas, itu air sungainya kok gak keruh ya Mas, padahal kan abis hujan, ucap Zevana memperhatikan aliran sungai yang ada di depan mereka. Gak bakalan keruh sayang, karena itu bukan sungai sungguhan tapi sungai buatan, jawab Regan. Oh ya? Tanya Zevana seolah tak percaya. Regan menganggukkan kepalanya, Lia sayang, lihat aja itu di dalamnya hanya ada ikan koi dan ikan hias lainnya, tidak ada ikan sungai seperti di alam yang sesungguhnya, jelas Regan. Iya sih benar, itu isinya ikan hias semua. Tapi syukurlah kalau cuma sungai buatan, tadi aku semap takut kalau tiba-tiba banjir bandang di gunung. Jadi airnya kesini deras dan kita ikut kena banjir. Kalau gitu, amanlah ya kita tidur di sini nanti, kata Zevana. Aman sayang. Sayang tenang aja Mas sudah memastikan semuanya aman terkendali. Mas gak mau kamu kenapa-napa, kata Regan. Regan dan Zevana masih duduk berdekatan di depan tenda, cahaya api unggun yang gemerlap memantulkan kilauan di mata mereka. Suara aliran air dari sungai buatan mengalir dengan lembut, menciptakan latar belakang yang tenang dan romantis. Langit malam penuh bintang menambah keajaiban. Momen ini, Zevana memandang Regan dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Mas, ucapnya dengan lembut. Kamu sudah mewujudkan keinginanku untuk camping seperti ini. Regan tersenyum dan mengelus kepala Zevana. Sama-sama sayang. Kamu tahu sayang, semua yang kamu inginkan akan Mas wujudkan, jawabnya. Suara aliran air semakin menguatkan keintiman di antara mereka. Regan menggenggam lengan Zevana. Oh ya, sayang, katanya, kamu jadinya mau kuliah di mana ya? Tapi jangan di luar negeri, Mas gak mau kita LDRN. Matanya berbinar saat dia berbicara tentang masa depan. Zevana merenung sejenak. Gak tahu, sayang. Memangnya siapa yang mau kuliah di luar negeri? Aku juga gak mau Mas. Lagi pula bahaya kalau aku jauh dari kamu, banyak hama di sini,
jawabnya. Regan terkekeh mendengar jawaban dari sang istri. Kamu kira, kalau Mas jauh dari kamu gak bahaya apa sayang? Bahaya tahu. Mas gak bisa bayangin ada banyak laki-laki yang akan mengejarmu. Di sini saja Mas sudah pusing menghadapi para lelaki yang mengejarmu. Bayangkan saja, 2 di antaranya adalah sepupu Mas sendiri, ujar Regan. Itu semua di luar kendaliku Mas, jawab Zevana sambil tertawa kecil. Tapi karena itu, Mas jadi tidak terkendali sayang, keluh Regan. Ya, maaf Mas. Terus Mas, aku jadinya kuliah di mana ya Mas? Aku kan dapat 2 beasiswa gak mungkin dong aku ambil semua. Menurut Mas bagusnya aku ambil beasiswa yang mana Mas? Tanya Zevana. Menurut Mas, dimanapun kamu kuliah, Mas akan selalu mendukungmu. Kamu dapat 2 beasiswa, itu luar biasa. Nanti Mas yang akan membantu memilihkan tempat yang terbaik untuk kamu kuliah ya sayang, Mas. Perlu mencari tahu kampusnya, jawab Regan. Zevana menganggukkan kepalanya, kemudian ia bertanya, Mas kita pulangnya kapan? Tanya Zevana. Besok kita pulang sayang. Maaf ya kita cuma 1 malam di sini. Mas baru ingat kalau besok pati Mas harus mengecek pengerjaan proyek, besok juga ada investor yang mau lihat, kata Regan. Gak apa-apa Mas. Meskipun hanya 1 malam, tapi aku bahagia Mas. Oh ya Mas, besok aku boleh ikut Mas kerja gak? Aku pengen lihat proyek yang Mas maksud, maklum aku gak pernah tahu soal begituan, kata Zevana. Jujur. Tentu saja boleh sayang. Mas malah senang kalau kamu ikut, biar gak ada yang gangguin Mas, jawab Regan. Zevana memutar bola mata malas saat Regan. Sang suami mengatakan tidak mau diganggu para wanita. Alah, aslinya Mas suka aja kok digangguin para wanita cantik, kata Zevana mencibir. Gak loh sayang, mereka semua bukan tipe Mas itu seperti kamu. Cantik, soleha, menutup aurat, tahu batasan dan patuh pada suami, jawab Regan. Zevana menyipitkan matanya sambil menatap Regan, kemudian ia menjawab, masa sih, perasaan dulu ada yang bilang katanya aku ini bocil dan bawel. Kata Zevana kembali mengungkit masa lalu. Regan menggaruk kepalanya sambil tertawa kecil, hehe itu kan dulu sayang, sebelum Mas sadar kalau kamu itu bukan bocil biasa. Kamu bocil yang membuat Mas sakit kepala, karena setiap hari di kepala Mas berputar-putar nama dan bayangan wajahmu. Mas kira dulu Mas gila, ternyata Mas jatuh cinta sama kamu. Ucap Regan malu-malu. Makanya Mas, jangan terlalu membenci pada akhirnya jatuh cinta kan? Haha, tawa Zevana. Memangnya kamu gak sayang? Kamu juga gitu loh sama Mas dulu, kayaknya benci banget, mana suka. Ngomel lagi, balas Regan. Zevana nyengir, hehe, iya sih. Kalau diingat-ingat, dulu lucu ya hahaha, tawa Zevana. Regan pun ikut tertawa mengingat bagaimana gengsinya dia saat dirinya sudah jatuh cinta, namun berpura-pura tidak cinta dan tidak peduli. Haha dan sekarang Mas bucin banget ke kamu. Sayang, kata Regan. Mereka berdua kembali menatap langit malam yang penuh bintang, merasa beruntung memiliki satu sama lain di tengah keindahan alam ini. Percakapan mereka penuh harapan dan cinta, mengisi malam dengan kenangan yang tak terlupakan. Kikik. Pagi itu, Zevana dan Regan sibuk mengemas barang-barang mereka ke dalam mobil. Suasana masih dingin, tapi semangat mereka sudah panas untuk memulai hari. Setelah memastikan semua barang terkemas rapi, mereka berdua melaju menuju lokasi proyek yang akan Regan tinjau bersama para investor. Di dalam mobil, suasana penuh kehangatan. Zevana membuka kotak bekal yang telah dia siapkan sebelum berangkat. Di dalamnya ada roti selai coklat buatannya. Sambil berkendara, Regan tampak fokus memperhatikan jalan, namun Zevana memecah konsentrasinya. Mas. Mas harus sarapan dulu, ujarnya sambil menyodorkan sepotong roti ke arah Regan.
Dengan senyuman, Regan membuka mulutnya dan membiarkan Sivana menyuapinya. Kebahagiaan sederhana itu membuat sudut bibir Regan terangkat. Selesai menyuapi, Regan balik memperhatikan Sivana yang hanya memegang kotak bekal tanpa makan. "Makasih sayangku. Kamu juga harus makan, sayang," katanya lembut. Sivana mengangguk, tersenyum, dan mulai menggigit roti di tangannya. Mereka berdua menikmati sarapan singkat di dalam mobil yang bergerak melintasi kota yang mulai terbangun. Di antara suapan dan senyum, mereka berbagi kehangatan dan cinta. Memulai hari dengan penuh harapan. Tiba-tiba Regan berhenti di sebuah toko, kening. Sivana berkerut. "Kok berhenti mas, kita udah sampai ya?" tanya Sivana. "Belum sayang. Mas mau beli masker dulu," jawab Regan. Sivana mengeritkan dahinya. "Masker? Untuk apa, mas?" tanya Sivana bingung. "Untuk kita pakai sayang. Lebih tepatnya untuk kamu pakai sayang, biar wajah cantik kamu tidak dilihat laki-laki lain," kata Regan. "Ya Allah mas, kayak zaman Covid aja harus pakai masker segala," ujar Sivana. "Ini demi kebaikan kamu sayang," kata Regan. "Oke baiklah suamiku," jawab Sivana. "Tunggu sebentar di mobil, dan jangan keluar sampai mas balik lagi," ucap Regan sebelum akhirnya ia turun. Gini ternyata rasanya, dibucinin suami. "Hehe, seru juga ya. I'm so happy," gumamnya sambil tersenyum. Di kediaman Lendra, Nana ibu dari Kia, tampak cemas sebab sudah beberapa hari Kia menghilang dan ponselnya tidak bisa dihubungi. "Pak, ini gimana? Kia sebenarnya ada di mana? Mama khawatir Kia." Kenapa Pak?" kata Nana cemas. Lendra tampak santai sambil menikmati sarapannya. "Bukannya anak kita memang biasanya seperti ini ya Ma, sering menghilang dan jarang pulang ke rumah. Ini karena Mama terlalu memanjakannya, jadi anak itu menjadi besar kepala dan seenaknya," kata Lendra, "sebab Kia memang sering sekali tidak pulang ke rumah." "Papa kok nyalahin Mama sih Pak? Wajar dong Pak kalau Mama manjain Kia. Kia itu anak perempuan kita loh Pak, kalau Karen Mama gak manjain tuh karena Karen laki-laki," bantah Nana. Lendra menghela napas. "Mama udah coba hubungi teman-teman Kia apa belum?" tanya Lendra. "Udah Pak, Kia gak ada ketemu mereka aja. Udah seminggu lebih gak ketemu Kia, jadi semua gak tahu Kia ada di mana," jawab Nana. "Anak itu memang kebiasaan, kalau pergi main handphone dimatiin. Padahal waktu hari up itu aku telepon masih nyambung tapi gak diangkat, dan malamnya aku telepon lagi udah gak aktif, sampai sekarang dah tuh gak aktifnya," timpal Karen, ikut bersuara. "Udahlah, gak usah khawatir pasti Kia lagi happy-happy, mungkin dia lagi healing ke hutan kali. Makanya susah dihubungi karena gak ada signal di sana," lanjut Karen. Mendengar ucapan Karen, Lendra mengangguk setuju. "Nah, bisa jadi benar itu kata Karen. Udah lanjut. Makanya, nanti Papa suruh orang buat cari Kia," kata Lendra. "Benar ya Pak?" tanya Nana. Lendra menganggukkan kepalanya. "Lia Mas," sahutnya. "Pak, kirimin uang dong, Mama nanti mau arisan. Mama perlu beli baju baru, biar mentereng," ucap Nana. "Baju Mama kan masih banyak yang baru Ma, pakai aja yang ada," balas Lendra. "Tapi itu keluaran bulan lalu Pak, Mama perlu naku eluaran bulan ini. Nih Pak, Mama mau beli yang ini, lihat. Deh Nyonya Jelita aja pakai baju ini, jadi Mama harus punya, biar orang ngira Mama setara sama Nyonya Jelita," ujar Nana. Karen melongo mendengar perkataan sang ibu. "Setara dari mananya Ma, harta Nyonya Jelita itu banyak Ma, uangnya aja tidak berseri dan Papa, juga aku bekerja di anak perusahaan milik mereka, bukan perusahaan utama," kata Karen mematahkan semangat sang ibu. "Cek, udah deh Karen, kamu itu diam aja. Meskipun kalian kerja di anak perusahaan mereka,
Tapi kan tetap status kalian bekerja di perusahaan Orzala dan itu bisa. Mama pamerkan pada teman arisan Mama, ucapnya. Lendra geleng-geleng kepala, udahlah Ma, gak baik pamer-pamer kayak gitu, kara Lendra. Cek, Papa sama Karen sama aja, 11-12. Emang yang cocok ngobrol sama Mama tuh cuma Kia seorang, katanya cemberut. Tiba-tiba ponsel Lendra berdering. Lendra mengambil ponselnya. Papa, tolong aku, suara di seberang telepon terdengar sangat familiar. Pupil mata Lendra melebar sempurna. Kia, kamu kenapa? Tanya Lendra cemas. Tolong Kia Pa, Kia dikurung. Jemput Kia Pa, Kia. Gak mau di sini, tempat ini menjijikan, teriak Kia. Kamu di mana Kia? Panik Lendra. Nana ibu Kia dan Karen kakak Kia pun ikut panik. Kia kenapa Pa? Apa yang terjadi? Tanya keduanya. Panik. Papa juga gak tahu, sepertinya Kia butuh bantuan. Jawab Lendra. Kemudian terdengar suara di telepon, jika ingin putri Anda baik-baik saja, temui kami di jalan. Sekarang juga. Dan panggilan pun berakhir. Lendra dengan cepat bangkit dari kursinya, sementara tangan yang gemetar masih memegang ponsel yang barusan mengakhiri panggilan. Pa, apa tang terjadi Pa? Apa Kia diculik? Tanya Nana cemas. Matanya Mulao berkaca-kaca. Sepertinya iya Ma, Kia dikurung, dan dia minta tolong. Jelasnya, menghentakkan hati Nana dan Karen, yang sedang menyantap sarapan mereka. Wajah mereka pucat, mata Nana berkaca-kaca sementara Karen mencengkeram erat ujung meja. Kamu dengar itu dari mana? Siapa yang menelpon? Desak Nana dengan suara serak, cemas melanda seluruh rongga dadanya. Sehingga ia lupa bahwa sebelumnya Lendra sudah memberitahunya, saat Kia mengatakan hal itu. Lendra menelan selaiva, mencoba mengatur nafas. Yang tercekat, suara itu. Itu suara Kia. Dia bilang dia dikurung dan meminta tolong pada Papa. Tanpa berpikir panjang, Lendra mengambil kunci mobilnya dan berlari ke garasi, diikuti oleh Nana dan Karen yang masih terguncang. Karen ayo ikut Papa, kita harus ke jalan sekarang juga, ujar Lendra, ketakutan namun bertekad untuk segera menyelamatkan putrinya. Mama ikut Pa, ucap Nana yang sudah menangis. Mama di rumah aja, Papa takut kalau Mama ikut malah memperkeruh keadaan, ucap Lendra. Dan setelahnya Lendra juga Karen pergi. Di dalam mobil, ketegangan menguasai, setiap detik terasa seperti jam. Lendra berdoa dalam hati sementara Karen fokus mengemudi. Lendra terus memeriksa ponselnya, berharap ada panggilan lain dari Kia. Karen memacu mobilnya secepat mungkin menuju lokasi yang disebutkan, setiap kilometer yang dilalui semakin menambah kekhawatiran yang membuncah dalam dada mereka. Siapa yang menculik Kia Pa? Tanya Karen. Papa juga gak tahu Karen, jawab Lendra. Beberapa saat kemudian mereka sampai di jalan. Karen memarkirkan mobil, lalu mereka turun. Loh, Pa, ini bukannya mobil pengawal keluarga Orzala ya? Lihat platnya, kata Karen. Lendra mengamati plat mobil tersebut, kemudian ia mengangguk. Lia kamu benar, ini mobil pengawal keluarga Orzala. Udah ayo kita cari adikmu, jangan malah ngurusin mobil orang, kata Lendra. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya melihat Kia dengan tangan dan kaki yang terikat, dan juga dikelilingi orang-orang berpakaian serba hitam. Itu Kia Pa, kata Karen. Papa, Kak Karen, tolong aku. Mereka menembak kakiku, teriak Kia. Lepaskan anakku, ucap Lendra. Tidak semudah itu Pak Tua, apa jaminannya kata salah satu orang berpakaian hitam. Apa yang kalian inginkan? Kenapa kalian menembak kaki anakku? Tanya Lendra naik pitam. Karena putri Anda tidak mendengar peringatan kami, jadi bos kami terpaksa menembak kakinya.
Harusnya Anda mengajari putri Anda agar tidak bodoh dan gegabah sehingga berani mencelakai keluarga majikan. Kami, bahkan berniat membunuh istri dari majikan kami. Jawab pengawal. Maksudnya apa? Siapa majikan kalian? Tanya. Lendra bingung. Tuan Muda Regan dan keluarga Orzala adalah majikan kami. Dan putri Anda melakukan percobaan pembunuhan. Dia hendak menembak Nona Zevana di malam resepsi pernikahannya. Namun Tuan Velaro berhasil menggalkannya, tapi peluru mengenai tangan. Tuan Velaro, jelasnya. Apa? Tuan Muda Regan, Karen dan Lendra terkejut mendengar itu. Tamatlah sudah riwayat kita, Pak, bisik Karen. Apa yang kalian inginkan? Tolong maafkan anakku. Mohon Lendra. Saya ingin menembak tangannya, karena dia sudah menembak tanganku, ucap Velaro yang tiba-tiba muncul. Mobil yang ditumpangi Regan dan Zevana baru saja sampai di lokasi proyek. Sebelum turun Regan memasangkan masker di wajah Zevana, dan juga wajahnya. Sudah aman, ayo kita turun sayang, ajak Regan. Begitu turun dari mobil Regan menggandeng tangan Zevana. Seorang wanita menghampiri Regan. Selamat datang Tuan Muda, ucapnya. Sapa juga istri saya. Perintah Regan. Ah, iya. Selamat datang Nona Zevana, ucap wanita itu. Zevana pun menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka berjalan menuju lokasi yang sesungguhnya. Di sepanjang perjalanan, wanita itu tampak curi-curi pandang ke arah Regan. Halo Tante cantik, bisa gak Tante jangan ngelihatin suami aku terus, dosa loh mandang-mandang lawan jenis, apalagi suami orang. Kayaknya Tante gak laku ya, makanya ngelirik suami aku terus, celetuk Zevana. Mendengar perkataan Zevana, wanita tersebut melotot, cek sial nih bocah, bisa-bisanya dia bilang gitu mana di depan orang lagi, bikin aku malu aja. Sementara Regan dan yang lain tampak menahan tawa. Kemudian Regan memeluk Zevana. Istri yang pintar, pujinya sambil mencium kening Zevana. Beberapa orang yang berjalan beriringan bersama mereka berbisik sambil tertawa, hahaha, mampusin tuh si mak lampir, lagian berani banget ngelirik tuan muda, udah tahu di sebelahnya ada bininya, bisiknya. Lia, agak lain emang tuh mak lampir. Udah sok cantik, sok berkuasa lagi. Kita telat semenit aja ngomelnya 10 jam sendiri, giliran dia telat sampai setengah jam, kita protes malah ngancam disuruh lembur, tambah temannya. Lihat sekarang, dia mati kutu tuh. Ya jelas mati kutulah, secara yang dihadepin Tuan Muda, mana berani si cicak itu macam-macam, kata temannya. Buset namanya udah berubah aja dari Cika jadi Cicak. Kasian banget tuh Cicak disamain sama mak lampir haha, tawanya namun pelan agar tidak terdengar yang lain. Ya, seperti itulah kira-kira cibiran mereka. Sementara itu, Regan masih menggandeng Zevana. Kemudian ia berkata, cepat minta maaf pada istri saya. Perintah Regan pada wanita yang bernama Cika. Dengan nada dingin dan tegas. Maafkan saya Nona, saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya tadi lupa kalau Tuan Muda Regan sudah menikah, ucap wanita itu. Zevana memutar bola mata malam, dalam hati ia menggerutu, apa katanya, dia lupa kalau Mas Regan udah nikah. Astagfirullah, masa iya gak kelihatan sama mata dia aku segede gaban berdiri di samping Mas Regan aja gandeng aku kok. Ah, positive thinking aja, mungkin mata si tante minus kali ya, batin Zevana dalam hatinya. Sementara Regan menjawab perkataan wanita itu, apa mata kau buta, sudah jelas-jelas, saya menggandeng istri saya, kata Regan terdengar dingin dan menakutkan. Maaf Tuan, saya benar-benar lupa, kilahnya. Astagfirullah, gara-gara perempuan ini, aku jadi berkata kasar. Maafkan hamba ya Allah, gumamnya. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai, ada banyak tukang yang sedang menyelesaikan proyek gedung. Regan berbalik,
memasuki area konstruksi dengan helm keselamatannya, sementara Zevana tetap berdiri di luar zona berbahaya, memperhatikan setiap langkah yang diambil oleh suaminya. Udara pagi yang sejuk bercampur debu dan suara mesin yang berat, tapi Zevana tidak peduli. Matanya terpaku pada sosok Regan yang semakin menjauh. Di kejauhan, seorang pria parubaya yang tadi sempat berbincang dengan Regan, dan juga wanita yang tadi sempat membuat Zevana kesal, kembali mendekatinya. Zevana memperhatikan dari kejauhan, cemburu mulai menggelayut di hatinya. Namun, dia mengingat kembali perkataan Regan, mengusir keraguan yang mulai bertunas. Tiba-tiba, suara bising mesin terhenti, sebuah balok kayu terlepas dari kerek dan jatuh tak jauh dari tempat Regan berdiri. Zevana berteriak, "Hati-hati, Mas." Regan yang sigap langsung melompat menghindar, sementara beberapa pekerja lain berlarian ke arahnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Regan berlari ke arah Zevana, memeluknya erat. "Mas baik-baik saja, sayang. Terima kasih sudah peduli," ucapnya, mengusap air mata yang mulai berlinang di pipi Zevana. Chika, wanita yang tadi membuat Zevana kesal, hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Tersenyum pahit dan berlalu pergi. Di tengah rasa lega yang mendalam, Zevana menatap mata Regan. "Kok di sini serem ya, Mas? Aku jadi takut terjadi apa-apa sama Mas. Pokoknya, jangan biarkan hal apapun terjadi sama Mas," ucap Zevana. Regan mengangguk, mencium kening Zevana. "Promise, sayang. Aku akan selalu hati-hati, demi kamu dan masa depan kita." Mereka berdua berdiri berpelukan, di tengah reruntuhan yang masih mengepul, namun hati mereka dipenuhi dengan kehangatan cinta yang tak tergoyahkan. Regan membawa Zevana keluar dari sana. "Sayang, kamu tunggu di sini dulu ya. Jangan kemana-mana, apalagi masuk ke sana lagi, di sana bahaya. Mas takut nanti kamu ketimpa bahan bangunan," kata Regan. Zevana mengangguk, "Oke Mas. Mas hati-hati ya, dan jangan tergoda sama tante yang tadi. Awas aja kalau tergoda, aku sunat Mas, biar Mas tahu rasa," ucap Zevana mengancam sang suami. Regan terkekeh, kemudian ia mencubit gemas hidung mancung Zevana. "Mas gak akan macam-macam sayangku, Mas juga gak akan tergoda sama perempuan lain, karena yang paling menggoda hanyalah kamu seorang sayang," ucap Regan. Setelahnya Regan berlalu kembali masuk mengecek proyek. Sementara itu Chika, tersenyum penuh kemenangan, akhirnya istri tuan muda gak ngintilin lagi. "Kalau gini kan aku bisa puas dan bebas ngelirik tuan muda, dan bisa berduaan sama dia," gumam Chika. "Heh, sadar woi, tuan muda udah punya istri. Mau jadi pelakor lo," celetuk salah satu teman kerjanya. "Cek, berisik. Gak ada urusan sama kamu, mau aku jadi pelakor kek mau gak, bukan urusan kamu," ucap Chika dengan sinis. "Dih, dasar pelakor. Gak kapok ya, udah ditegur juga tadi sama Nona Zevana dan tuan muda Regan. Terserah lo deh, palingan juga bentar lagi lo dipecat karena godain tuan muda Regan," balas temannya yang kemudian berlalu pergi. "Kenapa kamu sewot banget sama urusanku? Urus aja kerjaanmu." "Oh, aku tahu. Kamu naksir sama aku. Hahaha, sorry ya, kamu bukan tipeku, kita gak selevel," ucap Chika dengan angkuh. Pria itu memutar bola mata malas, lalu ia seperti orang hendak muntah. "Dipede banget nih betina, siapa juga yang naksir sama lo? Pertama lo bukan tipe gue, kedua lo juga bukan level gue, karena level gue itu kayak istri tuan muda Regan, ketiga, modelan kayak lo banyak kali di pinggiran jalan, hahaha. Satu lagi, sebelum ngomong, minimal ngaca dulu," timpal pria itu, yang kemudian berlalu pergi. Chika mendengus kesal, "Cek, sialan tuh cowok. Lagian apa sih bagusnya istri tuan muda, norak gitu.
katanya. Begitu melihat Regan semakin dekat, Chika buru-buru merapikan rambut dan bajunya. Aku harus terlihat cantik di depan tuan muda, batin Chika dalam hatinya. Ngapain kau? Kau pikir saya akan tertarik melihat? Kau tidak sama sekali. Saya peringatkan sekali lagi, jangan coba-coba menggoda saya, apalagi melirik-lirik saya seperti tadi. Jika kau masih melakukannya maka jangan salahkan saya jika kau saya pecat, tanpa pesangon. Ucap Regan dengan nada dingin dan tegas. Mendengar itu Chika menelan selaiva, "What, mampus aku kalau sampai dipecat." Ah, sial, gagal lagi rencanaku. Ternyata tuan muda bisa tahu apa rencanaku. Batinnya dalam hati. Kikik-kikik. Lendra tampak putus asa saat berlutut di hadapan Velaro, memohon dengan suara bergetar. Matanya yang sembab menatap pria di depannya dengan harapan yang menggantung. Saya mohon, Tuan, anak saya masih muda dan tidak tahu apa yang ia lakukan akan berdampak besar. Saya tahu anak saya salah dan layak mendapat hukuman, tapi tolong hukumannya jangan seperti ini Tuan, dia perempuan dan tidak layak mendapatkan ini, desak Lendra, suaranya pecah oleh ketakutan dan cemas. Velaro berdiri angkuh dengan tatapan dingin yang tak tergoyahkan, melipat tangan di dada. Apa jaminannya, jika Anda ingin anak Anda saya bebaskan? Ucapnya, suara seraknya menunjukkan ketidakpedulian. Lendra mengangguk cepat, napasnya tersengal. Apapun, Tuan. Saya akan lakukan apapun. Saya juga akan ganti rugi, atau mungkin Tuan ingin barang milik saya akan berikan untuk mengganti rugi kegaduhan yang sudah putri saya lakukan, balasnya, hampir berbisik, takut akan membawa malapetaka lebih besar lagi pada putrinya. Velaro berjalan mendekati Lendra, langkahnya tenang namun menimbulkan ketegangan di udara. Saya tidak tertarik dengan uang atau barang berharga. Anda, kata Velaro sambil menghela napas berat. Lalu apa yang Tuan inginkan? Tanya Lendra masih dengan wajah ketakutan. Saya hanya ingin keadilan dilakukan dengan cara saya sendiri. Velaro kemudian menarik pistol dari sabuknya, membuat Lendra menarik napas tajam. Saya ingin menembak tangan putri Anda. Agar kita sama-sama impas, karena putri Anda sudah menembak tangan saya, ujar Velaro dengan nada datar namun penuh ancaman. Lendra gemetar, mulutnya berusaha mengucap kata-kata namun hanya suara serak yang keluar. Ketakutan memenuhi setiap sudut wajahnya, tangan yang bergetar mencoba mencengkeram tanah di bawahnya. Tuan, tolong. Itu terlalu kejam. Tolong jangan lakukan ini pada anak saya. Lihatlah kaki anak saya saja sudah tertembak, apa Tuan tega menembaknya lagi di bagian tangan? Tolong kasihani putri saya, ratapnya, matanya memohon belas kasihan. Velaro hanya tersenyum tipis, menunjukkan ketidakpedulian total terhadap penderitaan Lendra. Pilihan di tangan Anda, Bapak Lendra. Keputusan Anda yang menentukan nasib putri Anda. Anda tinggal pilih, saya tembak tangan putri Anda, atau Anda tidak akan pernah lagi bertemu putri Anda, karena kakak sepupu saya, Regan, sudah pasti tidak akan mau melepaskan hama kecil seperti putri Anda. Bersyukurlah karena saat ini kakak sepupu saya, Regan menyerahkan putri Anda pada saya, jika tidak, maka jangan harap Anda bisa melihat putri Anda. Ucap Velaro, matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan saat ia membidikkan pistol ke arah yang telah ditentukan. Papa, tolong aku Pak. Aku gak mau dikurung mereka lagi, aku takut Pak. Mereka mengurungku dan memberikan banyak hewan menjijikan Pak, tubuhku di sengat kelabang sakit Pak. Teriak Kia. Tembak saya saja Tuan, jangan tembak putri saya. Kata Lendra tanpa pikir panjang. Mendengar itu Karen melebarkan bola matanya, Papa. Papa ini apa-apa? Enggak, Karen gak setuju. Biar tangan Karen saja yang ditembak, ucap Karen yang tak setuju jika sang ayah mengorbankan tangani untuk ditembak demi menyelamatkan sang adik. Tembak tangan saya saja Tuan, untuk
Menggantikan tangan adik saya, mohon Karen. Velaro tersenyum tipis, kemudian ia menatap Kia yang ketakutan. Kau lihat, ayah dan kakak kau begitu peduli pada kau. Sepertinya kau dan mereka berbeda, kau tidak bisa menggunakan hati, akal dan pikiran kau, sedangkan mereka bisa. Harusnya kau tiru ayah dan kakakmu. Jangan karena asmara kau jadi bodoh, kau pikir hanya kau yang pernah terluka, saya pun sama, tapi saya tidak sebodoh kau, ucap Velaro. Kemudian Velaro beralih menatap Lendra dan Karen, dan melanjutkan, tapi maaf, saya hanya ingin tangan anak dan adik Anda. Biarkan dia bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Tekan Velaro. Lendra semakin cemas, tolong Tuan, jangan lakukan itu, saya mohon, lirihnya. Maaf, tidak ada negosiasi lagi. Ini juga agar putri Anda jera dan tidak gegabah dalam membuat keputusan dan tindakan, ucap Velaro. Mendengar itu, Lendra dan Karen hanya bisa pasrah. Bawa sini pistolku, perintah Velaro pada pengawal. Pengawal mengambil pistol, lalu memberikannya pada Velaro. Velaro mulai memegang pistol tersebut, suasana berubah menjadi tegang dan dalam hitungan detik Velaro mulai menembak tepat di tangan Kia. Dor! Suara tembakan terdengar memenuhi udara, hal itu membuat Lendra dan Karen lemas. Sementara itu, Kia yang merasakan sakit luar biasa di tangannya, berteriak keras. Ak! Sakit! Papa, kakak tolong aku! Teriaknya. Kia, Lendra dan Karen berlari ke arah Kia. Sementara Velari tersenyum puas, kemudian ia juga ikut menghampiri Kia, lalu ia berkata, kita impas. Dan jangan pernah lagi kau coba-coba untuk mengulangi kesalahanmu, jika kau mengulanginya, apalagi sampai kamu berani menyakiti Zevana, maka jangan salahkan aku, jika peluru ini menembus jantungmu. Ancam Velaro, membuat Kia semakin ketakutan, tubuhnya bergetar, ketakutan dan rasa sakit bercampur jadi satu. Kenapa semua orang menyukai Zevana? Apa bagusnya Zevana sialan itu? Dia menjijikkan, teriak Kia, sambil menahan rasa sakitnya. Kau yang menjijikkan. Berhenti menjelekkan Zevana, atau aku lempar kau ke kandang buaya. Ancam Velaro. Kia, sudahlah nak, cukup. Tolong jangan semakin memperkeruh suasana, ucap Lendra. Sudah berapa kali kakak bilang Kia, berhenti mencaci orang lain. Karena kamu tidak tahu, siapa yang ada di belakangnya, beruntung kamu masih diberi kebebasan. Bersyukur, dan stop semua ini, berubahlah. Karen menambahkan. Kau dengarkan ayah dan kakak kau. Tekan Velaro. Kemudian Velaro mentap Lendra, lalu berkata, Pak Lendra, Anda adalah orang tua yang luar biasa, saya harap setelah ini, Anda bisa mendidik putri Anda jauh lebih baik lagi. Kemudian Velaro melirik ke arah Karen, dan Anda juga, Anda kakak yang luar biasa, saya harap Anda bisa menasehati adik Anda, ucap Velaro. Lendra dan Karen menganggukkan kepalanya. Kalian tenang saja, dia tidak akan mati, lanjutnya. Pengawal, bawa dia ke rumah sakit. Perintah Velaro. Baik Tuan, sahut pengawal, yang kemudian membawa Kia masuk mobil dan menuju rumah sakit. RKKKKKKKKKR. Tuan muda, Anda luar biasa. Bangunan ini sungguh luar biasa, saya yakin ketika proyek bisnis kita ini selesai, akan banyak sekali orang yang tertarik untuk masuk ke dalam, dan ini akan menguntungkan kita. Ucap sang investor. Terima kasih atas pujiannya Pak. Saya harap juga begitu Pak, semoga akan banyak orang yang menyukai gedung ini nantinya, balas Regan. Kemudian Regan beralih pada penanggung jawab proyek tersebut, ia berkata, saya mau proyek ini segera 4i selesaikan dalam waktu paling lambat 7 bulan ke depan harus sudah selesai. Ucap Regan dengan tegas. Baik Tuan Muda, akan kami usahakan, sahutnya. Setelah selesai, Regan kembali menghampiri sang istri yang duduk dengan cemberut.
Assalamualaikum. Sayangku, kok cemberut sih? Bosan ya? Kata Regan. Waalaikumsalam. Lumayan membosankan dan mengesalkan, membuat hati terasa panas dan hampir meledak, jawab Zevana. Mendengar itu, Regan menahan tawanya. Kenapa? Karena perempuan tadikah? Tanya Regan. Menurut Mas karena apa? Udah tahu, tapi pura-pura. Gak tadi, nyebelin banget sih, sewot Zevana. Regan tertawa kecil, apa Mas harus pecat dia? Oke baiklah Mas akan pecat dia, meskipun dia karyawan lama di sini, ucap Regan. Gak usah Mas. Apalagi karyawan lama, lagi pula Mas kan kesininya gak tiap hari jadi masih toleransi lah, dan kalaupun Mas kesini lagi, aku akan ikut, tekad Zevana. Baiklah istriku sayang. Ayo ke masjid dulu. Sebentar lagi salat zuhur, ajak Regan. Ayo, sahut Zevana. Maaf, Nona, Tuan Muda, mari makan siang bersama, ajak Cika. Zevana menatap tajam ke arah Cika, terima kasih atas tawarannya, tapi saya dan suami saya tidak suka makan diganggu orang asing, saya dan suami hanya ingin makan berdua, maklum kami kan masih pengantin baru, dan harusnya tante juga paham dong ya sebagai orang yang sudah dewasa, bagaimana pengantin baru, yang ingin selalu menghabiskan waktu berdua. Bukankah begitu sayangku? Kata Zevana. Betul sekali, sayang. Mas tidak suka ada orang asing saat kita makan berdua, jawab Regan. Maaf Nona, Tuan. Saya tidak bermaksud mengganggu, ucap Cika terbata-bata. Gak maksud ganggu sih, tapi bermaksud ingin menggoda, bukan begitu Tante. Tante mau jadi pelakor ya? Oh tidak semudah itu Tante, suami saya itu bucin sama saya, lihat aja dari tadi tangannya genggam tangan aku, dan lihat dong suami saya aja gak ngelirik Tante sama sekali, mau tahu gak kenapa? Karena suami saya selalu menjaga pandangannya, dan dia hanya akan memandang istrinya. Dan satu lagi, lebih baik Tante perbaiki cara berpakaian Tante, gak malu dan gak takut apa pakai pakaian begini, lihat banyak laki-laki di sini. Kita gak tahu loh apa yang ada dalam pikiran mereka, tapi waspada gak ada salahnya. Udah ya, jangan godain suami saya lagi, suami saya sukanya sama yang masih muda kayak saya, gak suka yang tua-tua kayak Tante. Ups, astagfirullah, maaf Tan saya hilaf barusan ngatain Tante. Kita pergi dulu ya. Assalamualaikum, bisik Zevana di telinga Cika. Yuk, Mas kita pergi, kata tantenya dia mau pensiun jadi pelakor, ucap Zevana. Regan dan Zevana pun berlalu pergi. Cika mendengus kesal, sialan, aku kira dia polos. Ternyata dia seberani itu. Di mobil Regan penasaran apa yang dibisikkan sang istri pada Cika. Sayang, boleh Mas tahu apa yang kamu bisikkan ke perempuan itu? Tanya Regan. Zevana mengangguk, lalu ia mulai menceritakan semuanya, gitu Mas. Biar dia cepat pensiun jadi pelakor. Enak aja mau ngambil suamku, kata Zevana. Good sekali sayang. Menyala istriku, kata Regan. Bangga. Hahaha, Zevana tertawa. Mas, abis makan siang nanti jengukin Kak Velaro. Yuk, ajak Zevana. Regan menoleh ke arah Zevana, kenapa? Kamu khawatir sama dia, kamu rindu dia. Ingat kenangan sama dia tanya Regan dengan nada cemburu. Zevana melotot, hah? Ya ampun Mas ngomong. JPA sih, gak ada kenangan-kenangan. Gimanapun Kak Velaro udah nyelamatin aku loh. Jangan bilang Mas cemburu ya, kata Zevana. Siapa yang gak cemburu kalau ngelihat istrinya bertemu sama orang yang dulunya pernah dekat, apalagi si laki-laki suka sama istrinya, kata Regan cemberut. Zevana menepuk jidat, ya ampun Mas, masa sama sepupu sendiri cemburu sih. Lagi pula aku itu gak suka sama Kak Velaro, kan aku sukanya cuma sama Mas, jelas Zevana. Lia tahu, tapi kan Velaro suka kamu,
Dia cinta kamu loh sayang. Gimana mas gak ketar-ketir coba, kata Regan sambil mengusap kasar wajahnya. Itu di luar kendaliku mas, kata Zevana, dan Kap. Zevana mencium pipi Regan.